Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un walladziina hum 'anil lagwi mu'ridun walladziina hum lis-zakati fa'ilun. Makasih. Manfaat. Selatan dan juga digunakan untuk menghiaskan putih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu lagi di Guru yang Mulia, karena forum sholat ini di mana orang-orang yang belajar ilmu itu berada di jalan Allah sampai pulang. Kalau jadi sholat ilmi karena fisabilillah ada yang cakap. Agar pertemuan ini membawa manfaat, maka sedikit saya sampaikan tentang ayat Al-Quran sebagai dasar dalam tindakan untuk agama dan pelaksanaan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita tuntunan yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim, yang dijelaskan dengan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih meneruskan tentang berzakat, ya, kembali ke zakat. Dalilnya banyak sekali. Jadi diawali dengan surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu ad-din wa nafa'u yuqim salata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi agama yang lurus adalah agama yang di situ orang-orangnya dalam mengamalkan agama dengan ikhlas. Dasarnya ikhlas karena Allah. Terus yang kedua, mereka melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, melaksanakan zakat. Jadi dalam ayat ini ada 3 komponen penting dalam beribadah. Pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sholat dan zakat. Dan berarti yang lain juga penting, tapi di antara hal-hal yang penting adalah sholat dan zakat. Sholat kemarin sudah kita bahas secara panjang lebar, walaupun mungkin pengamalannya belum sempurna ya, yang kita harapkan. Tapi paling tidak kita sudah tahu ini ya, kali ini. Sekarang zakat. Jadi yang kedua surat Al-Muslimun, semoga menjelaskan tentang 2 hal lagi, bahwa sungguh beruntung orang yang beriman. Orang yang beriman yang seperti apa? Yaitu ciri orang yang beruntung yang dikatakan di sini adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pertama yang dikatakan orang beriman beruntung itu yang bisa sholatnya khusyuk. Lalu yang kedua walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang bisa memalingkan atau berpaling dari hal-hal yang sia-sia, tidak berguna. Terus walladzina hum lis-zakati fa'ilun, orang-orang yang melaksanakan zakat. Dan di ayat ini tidak langsung Allah itu telah menyebutkan sholat terus zakat, tapi diawali atau disambung dengan ayat yang ini merupakan pengamalan dari sholat yang khusyuk. Jadi
sholat yang khusyuk nanti akan timbul kepada hal-hal yang baik yang lain. Maka sedikit di sini teman-teman urusan berzakat, saya akan mengulang sedikit tentang sholat ya. Jadi agar kita itu bisa lebih maksimal dalam melaksanakan sholat. Karena di sini ayatnya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah sholat kita khusyuk? Nah, ini mungkin pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Artinya masing-masing bercermin, sudahkah kita sholatnya khusyuk? Karena ini sangat penting, karena menjadi tolak ukur orang mukmin yang beruntung, yang bahagia. Kata khusyuk itu dari bahasa Arab ya, itu yang artinya bisa as-sakinah, tenang, atau al-khudu, tunduk, atau al-din, merendahkan. Jadi khusyuk itu mengandung arti tenang iya, merendahkan kepada Allah iya, tunduk terhadap Allah juga iya. Jadi beberapa makna tergabung dalam kata khusyuk. Kalau dalam dalam meraih khusyuk ini, para ulama itu banyak yang memberikan pendapat. Jadi bagaimana agar sholat kita khusyuk? Para ulama itu memberikan pendapat, di antaranya pertama dalam hal ini persiapannya. Jadi persiapan untuk sholat ini harus bagus. Apa yang disebut dengan persiapan? Persiapan di sini berarti yang dilakukan sebelum sholat, apa di antaranya? Wudu. Ya. Jadi wudu yang sempurna. Kalau dalam hadis itu disebut wudu yang sempurna. Seperti apa wudu yang sempurna? Jadi di samping ketika kita membasuh dari mulai telapak tangan, berkumur, beristinja terus ya, dengan cara saksama, artinya digosok dengan sungguh-sungguh, airnya biar juga biar semuanya itu meresap ke dalam pori-pori secara lahir. Tapi yang penting lagi dalam hal ini wudu yang sempurna adalah sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membasuh kedua tangan, ya, untuk meminta kepada Allah dalam hati, Allah mudah-mudahan dosa-dosa yang ada dalam kedua tangan ini diampuni, hilangkan. Terus seperti itu ketika kita berkumur, menghisap air di hidung pun seperti itu, ya Allah, mudah-mudahan dengan bersama keluarnya air dari mulut, dari hidung ini, dosa-dosa mulut saya itu jadi ampuni. Juga demikian ketika membasuh wajah, mata banyak melihat maksiat, mulut mungkin banyak berkata-kata yang tidak baik ya. Rasani, maido, menyalahkan dan lain sebagainya, kata-kata lahun tidak berguna, itu merupakan dosa-dosa ya Allah, mudah-mudahan diampuni. Tangan juga seperti itu, kaki itu. Kira-kira pernah melaksanakan seperti itu apa enggak ya? Kayaknya asal kabur-kabur loh ya, kabur. Ini makanya kalau dilihat dari persiapan kita kadang masih belum maksimal. Nah, jadi wudu itu sudah termasuk masuk ibadah, maka dari situlah kita itu sudah mulai khusyuk sebetulnya. Wudu yang khusyuk, sehingga betul-betul apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa bersamaan dengan air yang menetes dari anggota tubuh ketika wudu, berguguran pula dosa-dosa.
Maka pas dengan doa kita setelah wudhu, yaitu Allah mas'alni minat tawabina was'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang taubat. Nah, karena tadi ketika kita wudhu itu mohon ampun terus. Nah, sehingga betul-betul kalau seperti itu akan terkabul doanya. Allahumma mas'alni minat tawabin. Yang kedua, was'alni minal mutatahhirin. Ya. Jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersih, yang suci. Insya Allah suci lahirnya dan batinnya. Itu kalau betul-betul wudhu kita itu khusyuk bisa seperti itu. Akan dalam keterangan hadis yang lain, siapa yang berwudhu yang sempurna ya tadi, kemudian diakhiri dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nah, maka silakan masuk surga dari pintu mana yang engkau kehendaki. Berarti wudhu saja, berwudhu saja ini kalau bisa dikerjakan dengan bagus, sempurna, itu sudah mendapat janji dari Rasulullah. Silakan masuk ke surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Ada berapa ya pintu surga? Surga itu ada 8 pintunya. Neraka 7 ya. Iya, dengan neraka. Jadi, seperti itu. Nah, makanya itu awal harus kita usahakan biar nanti masuk ke dalam salat sudah hatinya terbimbing. Yang kedua itu setelah wudhu, ya persiapan sebelum sholat itu kan ada azan ya, azan iqamah. Ini pun ya, ketika ada orang azan kita harus menyambutnya dengan menjawab seperti yang dilakukan oleh muadzin. Ketika Allah Akbar kita jawab Allahu Akbar, Allah Akbar. Akhirnya nanti disertai dengan kedatangan. Tapi awalnya setiap apa yang dikatakan muadzin kita jawab dengan kalimat yang sama, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Apa sih maknanya? Mengapa kok beda? Jawabannya tidak seperti yang dari awal. Nah, ini maknanya sekedar untuk sholat saja manusia itu sebetulnya perlu bantuan dari Allah untuk bisa melaksanakan, yaitu kekuatan ya. La haula wala quwata illa billah itu kan artinya tidak ada daya kekuatan kecuali itu pertolongan dari Allah. Jadi sebetulnya manusia itu sangat lemah, tidak punya apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Sekedar untuk sholat saja itu butuh pertolongan Allah. Jangankan yang lain-lain. Untuk bekerja, untuk sholat, untuk lain. Kadang-kadang ya beri tenaga, tapi untuk hal-hal yang tidak larang. Tidak baik. Alhamdulillah itu berarti betul-betul mengdolimi diri ya. Jadi kalau kita itu perhatikan betapa banyak, ya tidak banyak tetapi beberapa kita saksikan tadinya sehat, ujuk-ujuk tumbuh dan tak bisa apa-apa. Itu kan karena tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Nah, kayak kemarin ya sekda kita sehat pas olahraga tanpa ada sebab boleh rumah sakit meninggal. Dan berarti kekuatan telah dicabut ya, Allah dari seorang. Dan ini bisa menimpa siapa saja. Makanya dengan menyadari Allah tanpa ada bantuan kekuatan dari engkau tidak akan bisa saya itu melakukan apapun termasuk salat yang akan saya kerjakan. Ini semakin mendalam ya, mendalami tentang kekuasaan Allah. Ya, sehingga begitu kita itu sudah madhep ya, kita itu sudah betul-betul mengagukan Allah sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Ini apalagi dalam apa itu umpamanya masih ada waktu untuk menunggu sholat jamaah kan dianjurkan untuk sholat sunnah ya. Ada beberapa sholat nawafil yang dianjurkan. Pertama sholat apa? Setelah wudhu
Syukur wudu. wudu. Ketika masuk masjid, Tahta masih. Tahiyatul masjid. Ketika mau sholat sebelum sholat wajib, ada qobliyah. Ya. Itu juga bisa untuk menambah lagi kekhusyuan sebelum masuk ke sholat jamaah. Kalau waktunya masih ada, dianjurkan pula untuk banyak berdoa di antara waktu azan dan qomat. Itu waktu yang sangat Mustajab. mustajab. Dan kadang-kadang kita digunakan untuk Ngobrol. ngobrol, lamun, Salawatan. salatan masih mending ya. Turu. Masih di ASEAN nanti ya. Ngeliat tilik dalam. Kalau sedang sholat sunnah, ya, kemudian azan, nah ini sholat sunnah diberhentikan apa bisa dilanjut? Jadi kalau memang lagi sholat sunnah, azan ya kita teruskan sholat sunnahnya. Tapi kalau namanya belum, ya belum sholat kita dengarkan azan. Kalau komat sih sudah Nah kalau qomat baru Batalkan. kita batalkan. meskipun wis tahiyat ngono. Nah, kalau tidak baca, kira-kira nyandap. Yang penting kira-kira nyandap takbirnya imam apa enggak. Nah, kalau nyandap ya teruskan. Tapi tentunya tidak Ada yang mengatakan itu langsung dibatalkan. ya, Soalnya ikut sudah masuk. Ketika Allahu Akbar udah langsung salam aja. ya boleh. Iya, Ya. ada yang Tanpa salam langsung bubar. langsung iya salam belum selesai. Cuman kan kadang melihat keadaan juga ya. Tapi qomat tapi kadang imam Belum selesai sudah hitung. iya. Seperti itu. Monggo itu lebih jadi ada Iya. berapa Ada beberapa pendapat. ya. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya yang keberapa itu keempat ya, langkah untuk menuju orang yang khusyuk sholatnya itu mulai dari takbir sampai seterusnya hendaknya kita itu tahu arti dari kalimat per kalimat yang ada dalam bacaan sholat. Karena tanpa ada tahu tentang bacaan apa artinya itu kayaknya ya agak susah untuk bisa khusyuk. Ya, walaupun mungkin bisa tapi ya mungkin hanya sebentar. Tapi kalau dari kalimat demi kalimat kita paham maknanya, itu akan lebih mendalam lagi kita itu istilahnya khusyuknya kepada Allah SWT. Karena dalam setiap bacaan itu sebetulnya mempunyai makna yang sangat penting ya bagi kehidupan manusia. Pertama dalam bacaan doa iftitah contohnya ya. Itu kan di situ kalau iftitahnya di Allah ini itu kan di situ minta kepada Allah supaya dijauhkan kesalahan-kesalahan sebagaimana jauhnya timur dan barat. Minta dicuci, ya dibersihkan dosa-dosanya seperti bersihnya pakaian dari kotoran. Minta dicuci lagi ya dengan air, dengan embun, dengan salju. Jadi betul-betul minta kepada Allah supaya dosa-dosa saya itu betul-betul bersih, diampuni. Itu kan berarti makna yang penting ya. Dengan merasakan dirinya banyak dosa terus minta ampun itu sesuatu yang baik. Nah, nanti kalau masuk kepada Al-Fatihah, Al-Fatihah itu juga surat yang paling penting dalam sholat, itu surat Al-Fatihah. Ada sekitar 10 masani, 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Tidak pernah terbuka langit kecuali ketika ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah turun begini. Berarti betapa agungnya surat Al-Fatihah. Maka setiap ayat yang dibaca itu sebetulnya ada dalam hadis tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan setiap ayat yang dibaca Allah menjawabnya. Dimulai alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Amat dan abdi. Kita harusnya ya seolah-olah dialog. Ya. Makanya
anjuran untuk membaca Fatihah itu ayat demi ayat, tidak disambung. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin maliki yaumiddin. Amin. Itu nggak akan ya bisa nikmat. Jadi satu ayat dibaca dijawab oleh Allah, satu ayat dibaca dijawab oleh Allah. Jadi seolah-olah kita itu berdialog sehingga akan merasakan tambah lagi khusyukannya. Belum nanti memahami artinya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Puji itu segalanya milik Allah ya. Manusia itu hanya apa sih, minjam sebentar lah ya. Nah, ketika kita menyadari bahwa segala puji milik Allah, kalau kita itu ada yang memuji, ya, banyak contohnya ibadah ngajinya tentang ini akan dikembalikan langsung kepada Allah. Alhamdulillah milik Allah, segala puji milik Allah. Ini karena Allah yang memberikan petunjuk. Wah, sampai rajin sedekah yang hebat ya akan semua adalah milik Allah. Saya alhamdulillah Allah telah memberikan petunjuk dan hari ini mudah-mudahan diterima ibadah saya oleh Allah. Seperti itu. Nah, tapi kalau tidak memahami ayat itu ya sopan di situ. Sopannya mengancam orang jalan. Sombong. Namanya sombong sekali. Jadi adanya orang sombong itu karena tidak memahami akan ayat yang ada dalam Al-Fatihah. Milik Allah semua puji itu. Nah, manusia itu hanya tempelan sedikit saja, dan itu harus dikembalikan kepada Allah. Insya Allah tidak akan sombong kalau kita itu tidak dipuji langsung ingatnya Allah. Tapi kalau ingatnya diri sendiri ya tadi jadi sombong, ria dan sebagainya. Ini baru Fatihah terus ya, apalagi nanti sampai sujud ya. Jadi kedekatan hamba kepada Allah yang paling dekat itu di saat sujud. Tapi sujud yang bagaimana? Tidak asal sujud. Nah, sujud yang di situ betul-betul menyadari akan kerendahan diri manusia di hadapan Allah dan mengakui akan keagungan Allah, kebesaran Allah. Nah, sehingga yang tadinya ya gagahan, ceng-ceng gampang kepala kan ceng-ceng ini kan kanan dia kepala ya, mana mata, mana hidung, mana ceng-ceng mana nah, saat sujud menyadari Allah, kepala ini ternyata ini milik Engkau ya Allah, saya syukurkan demi Engkau ya Allah. Betapa ini adalah karunia Allah. Kalau tidak kamu berikan kepadaku, tidak akan mungkin saya bisa seperti ini. Sujud betul-betul dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci itu artinya Allah maha suci dari segala sifat kekurangan. Allah maha sempurna. Subhanakallahumma Rabbana wahai Rabb kami. Wa bihamdika, dengan memuji kepadamu, memujilah. Allahumma firli, ampunilah dosa-dosaku dari segala macam dosa. Ini maka itu akan menjadi orang yang tadi paling dekat dengan Allah kalau memang bisa seperti itu. Terus sampai at-tahiyat, sampai assalam ya, itu kalau bisa memaknai satu kata demi satu kata. Mana sudah di ini ya fotokopi ya bacaan sholat dan artinya ya, sudah hafal semua ya. Syafal kabut itu jadi karena di sini memang ada dua hal ya, sholat dan zakat yang harus kita tekankan. Karena apa? Karena mengapa dikatakan aflaha, orang mukmin yang beruntung, yang bahagia, karena sebetulnya ya, perilaku kehidupan manusia ini pun akan ditentukan dari kekhusyuan yang kita miliki. Jadi kerja apapun kalau dikerjakan dengan khusyuk akan beres. Betul apa enggak? Iya. Tapi kalau kerja tidak khusyuk, dalam hal ini pikiran kemana-mana,
ya salah-salah. Saya pagi kemarin itu dikasih nulis ijazah. Setiap nulis ijazah mesti anak sing salah. Tak pikir-pikir bisa anak sing salah sih ya. Mesti anak sing ora khusyuk begitu nulis terus pikirannya mana ya. Blank. Sing diturun 8 jebule dadi 6. Biar Ya. Ngantuk. Apapun ya. Ya, juga ngantuk bisa. Khusyuk. Apapun pekerjaan kalau nggak khusyuk, ya itu pasti ada salahnya. Betul. Apa wis lah ya tukang apa ya ora konsentrasi ya, ya mesti keliru. Ngaji orang dalam ngaku. Ngaji ya kayak gua ya. Rokna ya. Orang ngantuk tenan. Rokna sih rokna tapi pikirannya mana. liap. Orang yang ngantuk liap. Gosok. Iya, Ya sama. saking kusuk Ini pelajaran penting dalam hidup manusia. Biasa wae. Maka betul ya. Iya. Dalam hadis itu kalau orang itu sholatnya baik, insya Allah yang lain akan ikut baik. Tapi kalau sholatnya belum baik, di mana-mana ya, ya yang lain mungkin Kurang. nah, itu maknanya. Nah itu ya, jadi ini sedikit tentang mudah-mudahan ya, kita itu sedikit nanti bisa untuk ya, sholatnya dan sholat itu kita termasuk dalamnya ada tumak nina. Jadi tumak nina itu kekhusyuan badan, sedangkan kolbu namanya khusyuk. Jadi dua-duanya itu harus ada. Nah, dan orang yang tidak tumak nina sholatnya itu malah dikatakan aswa'an nasaikotan. Ya sedikit sholat tahu. Jadi seburuk-buruk pencuri, ya, yaitu pencuri sholat. Rasulullah bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan pencuri sholat? Yaitu orang yang sholatnya enggak tumak nina. Jadi kayak Jengking. nggak jengkit lah ya, kayak wong senam apa ya. Jadi turun, cep, ya, langsung berdiri langsung ya, terus ya. Itu termasuk pencuri dan seburuk-buruk pencuri. Kalau kita dikatakan pencuri kira-kira Kalau jadi makmum sih, Dad. Di suatu musola kita di perjalanan, ya pokoknya ada musola kita makmum. Kalau kita ikut jenglit cepet-cepet temen. Kamu bisa baik lah. Ya wong sholat masa batalna anu. Itu gimana, Dad? ya pokoknya kita gimana ya, memang jadi imam itu resikonya besar ya kalau nggak tahu ya. Jadi imam itu terlalu cepat ya salah, terlalu lama ya salah. Jadi memang harus itu imam itu. Sedang saja. Jadi tetap kalau dalam anjuran jamaah sih tetap yang mengikuti imam. Cuman nanti itu berarti nanti beban bagi imam ya, karena enggak tumak nina. Nah, jadi kalau dalam gambaran hadis itu tumak nina itu gambarnya ketika orang itu rukuk ya, kalau dari gelas ke gelas orang itu gelap. Jadi kan isgrek ya mandek ya, orang turun manuk langsung diri lagi, itu kan tidak akan bisa ditahu. Jadi di situ ada penjelasan kok dikatakan seburuk-buruk pencuri. Ya kalau pencuri barang gimana? Pencuri barang itu walaupun buruk tapi tidak begitu Buruk. Kenapa? Iya dari buruk. Iya, kalau mencuri uang kan ya berarti ada manfaatnya. Uang untuk apa? Ya berarti kan ada manfaatnya walaupun tetap dosa, istilahnya seperti itu. Walaupun dia itu milik konangan terus dihukum ya, apalagi hukum kisos apa aja dipotong tangannya ya kan itu rugi secara duniawi, tapi akhirat insya Allah kalau sudah dihukum berarti sudah bebas ya. Jadi tetap ya masih mending daripada pencuri sholat tadi, nggak dapat apa-apa sih ya, nggak dapat pahala ya. Tapi itu nyadar deh. Ya. Jadi anggapannya alasannya kan wis apal Pak. Ya Allah Jadi digaskan dengan supir. Supir ada apal ya. Agaranya merokok malah. Jadi sholat dihiaskan dengan yang lain itu enggak
pas ya. Jadi Tahu nang itu ora. tuntunan surat itu seperti itu. Nah, itu tentang sholat. Jadi sekali lagi mari kita itu berusaha untuk bisa sholat yang ada hikmahnya atau ada ininya lah, ada akarnya. Jadi untuk kehidupan kita dunia juga kehidupan nanti di akhirat itu sholat khusyuk. Terus untuk sholat sunat kadang-kadang katanya yang terbaik di rumah ya. Tapi kadang-kadang kalau di rumah itu banyak gangguan maksudnya. Katakanlah sholat malam lah. Ya. Sholat malam udah mendekati subuh. Itu kadang-kadang kalau di rumah pirang-pirang gangguannya lah akhirnya semua lah. Akhirnya nyaman. lebih nyaman di masjid akhirnya itu. Yang terbaik gimana sih? Nah, jadi kalau dikatakan yang terbaik di mana ya tetap Di rumah. Cuma nyamannya di masjid. yang di masjid. Juga nyaman Pak, mau apa? Rumah juga nyaman, rumah juga nyaman. Bukan juga Harusnya ya. untuk was itu. Oh, Jadi kalau kita mau saya melihat aku tuh nangis. Yo kasih tangi gitu. buat tahap ya. Jadi pahala itu berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan. Semakin Banyak gangguan. ya banyak gangguan berarti kalau bisa melakukan berarti semakin banyak pahalanya. Lihatnya di situnya ya. Pantangan. Nah itu. Jadi semakin berat kita melakukan ketaatan semakin Ya gue. pahalanya banyak. Harusnya seperti itu. Banyak kalem. Iya, jadi jangan Pada rencana. orang nyamannya tapi nah, disitulah makanya bagaimana caranya kita tadi kalau insya Allah bisa sholat khusyuk ya kondisi apapun itu akan bisa menyelesaikan lah. Jadi kita mencari keutamaannya. Soalnya memang waktu-waktu tertentu yang kadang kita tidak bisa melakukannya kayak umpamanya sholat mau sholat kok di subuh tapi masjidnya aduh cepat ya. Jadi cuman ada waktu sholat 2 rakaat terus langsung komat ya kayak di masjid saya jadi seperti itu begitu azan langsung 2 rakaat terus langsung komat. Jadi kalau dari jauh orang dari jauh sholatnya di rumah kok dia nyandak ya. Itu kondisi-kondisi tertentu ya silakan nggak apa-apa sholat kerjanya di masjid. Tapi kalau ada waktu untuk sholat di rumah itu tak dulu sholat anafin di baitihi. Terutama karena sholat sunnah itu awalnya tidak dilakukan kecuali sholat wajib. Karena di sini juga pengaruhnya sangat banyak ya sholat sunnah di rumah. Pertama namiru bitakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinarilah rumah kalian dengan banyak Baca Quran. iya. Dan itu yang tadi itu apakah khusus ruangan apa rumahnya tuh? Gimana? Tadi untuk yang itu baca Quran itu di rumah itu untuk satu. Ya, Berikutnya. seluruh rumah ya. Mau pindah-pindah. Pindah. Itu kan biasanya kan di luar di depan. Tapi seandainya yang dijadikan untuk ibadah sholat atau baca Quran dalam ruang tertentu ya tetap semua rumah itu akan ikut. Masa pindah-pindah. Dapur benteran. Karena kan kamar itu nampil Mas dari contohnya ya, nang ruang tengah, ruang buri, ruang kamar. Kok mata ini lampu udah coba. Make the room kabeh mah. Soalnya kamar kalau kabar tiga sih ya. Bisa untuk dia dilatani. Satu rumah. Karena setiap tempat yang kita jadikan sholat itu nantinya akan jadi saksi. Nah, jadi pindah-pindah itu lebih bagus. Terus yang kedua kalau membaca Quran itu baiknya itu yang suaranya keras ya, jelas. Ya. Jadi jangan cuma diam karena Quran itu akan lebih bermanfaat ketika dibaca dengan suara Keras. ya, dilafazkan. Karena lafaz Quran itu kan beda dengan lafaz bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia Jawa kan datar ya, A, B, C, D. Nah, tapi kalau Al-Quran beda, A biasa, Shin, H, Shin, H. Itu pengaruh terhadap kesehatan juga, ya juga pengaruh terhadap apa itu saraf-saraf itu. Luar biasa itu dari hurufnya saja itu sudah
bersyukur ya berfungsi dalam untuk hati kesehatan manusia. dengan handuk. Ini dalam hati. Terapi, melune terapi. Mandi juga. Orang bisa ngomong apa. Sudah itu. Kamu dong yang rapat mani. Ada lagi yang salah ini Pada waktu mengucapkan amin, ya. itu setelah imam kadang-kadang kan baru kalau zolim itu langsung dari belakang apa itu Balapan. mengucapkan amin. Itu yang bagus itu yang gimana? Jadi itulah tadi yang kekeliruan itu sebetulnya kekeliruannya karena tadi mungkin belum paham ya atau nggak mau ngaji ya. Jadi yang betul itu membaca amin itu bersama dengan imam. Jadi kira-kira imam itu. Maka imam juga nanti dianjurkan membaca aminnya yang keras. Ya. Dia nanti ditirukan oleh makmum. Jangan membaca fatihahnya keras tapi aminnya lirik. Ya, ini tidak tahu. Karena dalam hadis itu siapa yang membaca amin bersama imam maka juga bersama malaikat. Dan siapa yang bersama malaikat membaca aminnya bersama imam maka akan mendapatkan ampunan. Berfungsi atau faidahnya membaca amin. Amin weh. Ya, jadi memang dalam praktek sholat itu masih banyak hal-hal yang perlu ditertibkan lah ya. Seperti tadi ya, kadang-kadang ya terutama anak-anak ini kadang tahu imamnya bacanya panjang terus sholatnya ngomonan ya, takbire guyonan dikit atau ngomong dikit. Kadang masih remaja, sudah remaja juga seperti itu. Dari amin. Nah, padahal keutamaan jamaah itu adalah ketika orang itu bisa Takbir. menangi takbirnya imam lah bersama. Nah, imam langsung takbir. Kalau nu bacaannya sih Al-Fatihah. Kita diem atau gimana? Oh itu sebagai makmum ya. Makmum. Bagaimana sebagai makmum tentang baca Fatihah itu, jadi tetap dianjurkan untuk membaca Fatihah karena Fatihah itu kemarin dibahas tentang wajibnya membaca Fatihah. Hanya saja di sini ulama itu banyak pendapat ya. Jadi boleh membaca Fatihah itu ya, mengiringi imam. Ya, imam Bismillahirrahmanirrahim kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini nanti pas aminnya bareng itu diperbolehkan. Yang penting membaca. Ada yang ulama seperti Imam Syafi'i itu begitu imam selesai kita membaca Fatihah. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah sendiri? Ya, Muhammadiyah itu tadi jadi membaca Fatihahnya itu bersamaan dengan membaca Fatihahnya imam. Sehingga tidak sehingga nyaman lah ya. Tapi kalau membaca Fatihah setelah imam kita baca Fatihah sendiri kan kayaknya kurang nyaman karena di situ Salah sama sih ngerti. Termasuk surat keduanya ikut gitu. kalau sholat keduanya kan enggak. Iya. Mendengarkan. Kalau sholat keduanya Disimak masalah karena mendengarkan, menyimak. Ya masih banyak Fatihah. Ini maksudnya pendek ya itu. Tuh ya ngantuk. Ngantuk mati. Ya imam itu kan kalau sebetulnya anu apa lah. sangat berat ya menjadi imam itu bersama ya lebih tinggi ilmunya, lebih bagus bacaannya, lebih tahu tentang hukum-hukum dalam Islam, tahu tentang hadis ini dan adil. Kalau bisa lagi yang lebih tua kan persyaratan imam. Cuman laka kabeh syaratnya pimpinan. Anu tua tok. Saksa. Kan kayak market dana kita nih. Terus sampai boleh mulia maju. Nah, boleh balapan tapi yang bener. Namanya mati. Rumah sakit terapi. Balapan sing teman itu masane Masya Allah. Penerap jamaah. Ya, lu jamaah terus kena kayak merem-merem. Itu yang kayak gitu gimana sih? Tantangannya Kita besar, jadi pahalanya gede. ikut salah. Bapak katakanlah ada satu orang yang bacanya lebih baik, tapi tahu-tahu
ya nyelonong maju. Apa kita Merasa lebih tua dia maju iya, gitu. Iya, kadang-kadang apa kita ikut berdosa apa? Ya kita tadi karena itu masjid milik bersama ya, kita ada acara musyawarah itu dimusyawarahkan. Nah baiknya terus pengertian tentang syarat-syarat imam bagaimana ya. Orang gelem deh. Tambah. Kanggo. Angel kayak gue. langgar sing prokan nyong. Malah nyong sapa. Misalnya seperti itu Nyong kan ada imami. Ente si cilik wis nengen. jadi ditutup. Mbak ini sing wah. Karena lu paling imam. Yo, Datang. Masalahnya merdunya dhuwur ta. Itu ya karena tadi keawaman jadi dari mereka tentang ilmu agama sehingga terjadi yang seperti itu. Makanya gimana caranya? Yang penting kita sudah berusaha untuk memberitahukan tentang namanya nggak taat, nggak mau ya berarti Tambeng lah. Tambeng. kita sudah berusaha. Ya apa enak ya, kamu kan apa enak ya. ngomong Sekarang itu juga ini sekarang ini gendut ya. kayak di saya aja lah di Eropa ada tulisannya deh. Anggur subuh kudu kuno. Lewa ni maju aja prak-prak ngono ya. Ana tulisannya Tadi berarti Wajib mah. subuh wajib kunut. Iya, Yang aku kunut talsa. Ada hadis yang menjelaskan bahwa ini yang kita perlu sampaikan ya. Jadi hidup di zaman akhir itu memang ya gimana ya, kita itu kadang-kadang mau bertindak ya salah, kita bertindak ya salah juga. Jadi memang sudah disampaikan oleh sahabat Ali. Jadi di akhir zaman itu ada beberapa jumlah fitnah yang akan terjadi atas orang lain yang Nabi Thalib. Pertama idza fukiha li ghairi ya. Jadi fitnah itu akan terjadi di mana-mana. Pertama kalau fikih ini diperdalam bukan karena agama. Jadi orang belajar, banyak belajar, mendalami tentang ilmu, diskusi dan sebagainya. Tapi itu bukan tujuan untuk agama, hanya untuk hebat-hebatan lah. Ini nanti akan terjadi fitnah. Terus yang kedua, waktu ulima lidhil amal. Ilmu agama dipelajari bukan untuk diamalkan. Makanya tadi saya tidak menambah materi terus, tapi perlu diulang lagi biar yang penting Pengamalan. sedikit tapi amalannya itu baik. Jangan ilmunya banyak tapi amalannya musdek, orang benar ya, itu tadi nanti akan terjadi fitnah. Yang ketiga, wal tumisati dunia bi amalin akhirah. Fitnah itu akan terjadi dari zaman ketika kehidupan dunia dicari melalui amalan akhirat. Nah, ini kan juga sudah ya. Jadi banyak orang-orang yang ahli agama tapi ketika dimintai nasihat kadang melihat-lihat ya. Kira-kira pasang tarik. Rope anak sendiri. Ya, makanya di masjid alhamdulillah ya. Di masjid alhamdulillah itu rata-rata di mana-mana ya sekedar lah ya. Sekedar istilahnya untuk apalah ya. Tapi kalau melihat di Ikhwanuna ya, jadi pengajian seperti ini itu kadang-kadang sampai 500 ya. Itu saya kira terlalu ini ya. Akhirnya terjadi gap antara ustaz satu dengan yang lainnya, saling menyerang. Nyobain. Apalagi dalam kata-kata Buddha itu kan ada apa namanya grup-grup ya. Jadi tim ada timnya, jadi biasanya itu ada 10 orang ya nanti. Satu tim itu nanti kalau sudah 3 hari diambil satusan. Satusan itu sehari, berarti kalau 7 hari kan 300 atau 700. Quran. Jadi siapa ngajarin lah itu?
yang beli dapat rokok ya, wah, itu yang lain-lain ini kan akhirnya tadi yang terjadi itu mengapa saling menjelek-jelekan kalau sama-sama ya, sama-sama satu kelompok ya. Maka ada hadis lagi yang dari dalam syarah Arba'in Nawawi itu jelaskan, barang siapa yang berjuang karena nasionalisme maka dia itu berjuang di tauhid ya. Untuk tauhid itu syaitan jadi ya. Yang kedua, barang siapa yang berjuang karena fanatisme golongan maka itu pun berjuang di jalan tauhid. Nah, karena ya, barang siapa yang berjuang artinya apa? Lillah ya, maka dia itu baru berjuang di jalan Allah. Jadi memang kelihatannya dia itu berdakwah, berjuang, tapi manakala dia itu tujuannya dunia atau tujuannya untuk membela golongannya tadi seperti tadi ya, tidak boleh imami kalau nggak kunut, itu kan berarti ya itu membela mati-matian dengan golongannya itu. Perjuangan seperti itu berarti di jalan tauhid, jalan setan. Nah, jadi menunjukkan akan ke apa? Ya ke sempitan pandangan mereka tentang Islam. Padahal contoh-contoh yang diberikan oleh para imam kita, Imam Syafi'i, Imam Malik itu saling menghormati. Di sini cukup ya. Cukup. Mudah-mudahan saya sampaikan ada manfaatnya. Orang yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.